Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sidika Darsha Channel. Em, aku mau berbagi pengalaman nih mengenai apa tuh namanya miara gitu ya, miara kombucha atau jamur. Tahu nih kombucha itu dari mana ya? Dari Jepang apa dari Cina itu? Kalau dari namanya sih agak-agak ke Jepang-Jepangan ya. Mm-mm. Cuman ini ini koleksi yang aku punya dulu waktu aku jalan-jalan ke Bekasi, kemudian sholat Jumat ya kalau nggak salah, udah berapa tahun lalu gitu. Eh, Pas di situ ada yang lagi jualan jamur kombucha gitu, dan apa namanya, pas aku tanya-tanya, ini bisa di ini nggak bisa disimpan nggak dalam waktu lama. Oh, ini malah bukannya bisa disimpan lagi tapi bisa dibudidayakan gitu. Nah, karena aku sedikit tahu, dapat bocoran dari entah dari temen atau ini ya, kalau kombucha itu manfaatnya sangat baik buat kesehatan, makanya saya coba beli gitu. eh Pas udah beli terus, terus aku coba piara gitu ya si kombucha ini. Dari aku waktu itu beli yang kecil banget, ukurannya emang sangat kecil ya, nggak sebesar sekarang, tapi sekarang udah segede ini nih. Tuh kelihatan kan kombuchanya nih. Dulu mungkin besarnya selingkaran ini, enggak, lebih kecil dari irus ini atau centong ini, lebih kecil lagi. Tapi sekarang udah tuh, udah gede banget. Ini aku sengaja nggak pakai tangan supaya biar bersih, tapi kelihatan kan. Ini eh, kombucha ini hidupnya di air teh ya, air teh yang dikasih gula. Itu emang makanannya jamur ini ya. Dapat informasi dari penjualnya, itu caranya ditaruh di dalam toples tertutup, kemudian tehnya boleh teh hitam ataupun teh hijau. Masing-masing punya keistimewaan. Ini dari jamur kombucha ini ya teman-teman. Ini kan satu nih, ini satu karena saya memang dulu waktu beli satu gitu. Nah, namanya juga coba-coba ya kan. Tadinya sih kita mau apa tuh namanya, mau coba cek deh, bikin sekali gitu. Kalau ditanam atau ini dibudidayakan numbuh ya syukur, enggak juga nggak apa-apa, yang penting udah nyobain teh kombuchanya gitu. Ternyata alhamdulillah nih hidup gitu, malah bisa dibilang berkembang biak nih. Nah, itu waktu saya tanam ternyata memang di dalam jamur itu membentuk lapisan baru gitu. Nah, ini lapisan baru yang tadinya dari satu, setiap saya program cuci gitu ya, saya suka cuci, ternyata ada kulit yang semacam kayak kulit lah gitu ya, yang ini terus saya tambah tanam nih lagi di tempat yang baru, dan ini bentuk yang barunya nih tuh, ini nih. Dulu juga seperti ini, tipis ya. Nih, ini juga tadinya kecil gitu ya, kecil gitu, jadi nambah banyak gitu ternyata. Ini bentukannya tuh, bentukannya, dan ini hidup dari yang tadinya tipis kecil nih, dari tipis kecil jadi banyak nih tuh.
ini tuh ada di, saya ambil dari lapisan si biang ini nih, biang ini eh, dari atas permukaan jamur itu ya. Nih dari kulit luar bagian atas ini kan saya emang ini ya, saya kupas nih, saya kupas taruh di toples ini. Kemudian karena saya coba pisahin juga lagi, ini saya bikin ini apa namanya di tempat lain juga, di toples lain. Sebentar ya. Karena toplesnya ulir jadi agak repot sedikit, maaf. Aku kalau review nggak pakai bantuan alat-alat sama ini kan tangan ya. Nah ini di dalam toples ini juga ada tuh. Nih, kalau di toples ini lo udah lumayan tebel gitu tuh, udah lumayan tebel tuh, udah lumayan tebel. Yang di sini lumayan tebel. Ini asalnya tipis tuh, asalnya tipis tuh jadi tebel begini ya. Jadi tebel seperti ini tuh. Asalnya sih tipis-tipis begini nih, tipis-tipis seperti ini nih. Maaf aduh, ini ada si Itong ikut-ikutan aja pengen narsis di video. Oh ya, ikut-ikutan aja nih. Asalnya tipis seperti ini. Itu. Dan ini nanti akan dari ini akan menghasilkan kayak semacam asam cuka gitu ya, karena aku waktu itu bikin kemudian saya minum rasanya kecut banget itu, rasanya kecut banget. Kalau sekarang nih aku baru ganti kemarin, baru satu harian. Nah aku coba nih cicip-cicip 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 sedikit aja, karena apa namanya rasanya sih dulu asam banget. Kalau baru satu hari aku pengen coba rasanya seperti apa. Masih ada aroma-aroma tehnya dan asam-asam segar, tapi asamnya belum asam banget, masih ya kayak ada campuran asam jawanya ya, masih seperti itu, masih kalau udah semingguan biasanya sampai asam kecut gitu, kayak asam cuka. Nah ini ya, manfaatnya juga dari air kombucha ini sangat bagus ya. Informasi yang saya dapat itu kan dari tehnya sendiri juga memang apa tuh namanya sebagai bahan antioksidan yang bagus ya, baik itu teh hijau maupun teh apa tuh, maupun teh hitam itu kan bagus ya. Dan ini juga air rendaman kombucha ini juga memang buat antioksidan, jadi kayak manfaat untuk kesehatan jantung, buat kontrol diabetes gitu. Dan apa namanya sebagai apa
buat bakteri baik gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita meminum ini, mengkonsumsinya sama aja dengan memasukkan bakteri baik ke dalam tubuh kita, dan ini sifatnya bisa membunuh bakteri-bakteri yang tidak berguna untuk tubuh gitu. Kemudian baik juga untuk pencernaan ya, baik untuk pencernaan. Malah saya sempat dengar juga ya, ada orang yang memang punya penyakit lambung atau emah bisa sembuh dengan minum ini, tapi karena rasanya asam mungkin orang agak sulit mengkonsumsinya ya. Entah mesti harus ada keberanian buat apa tuh namanya untuk mengkonsumsi, karena memang rasanya kecut kan. Kalau orang punya sakit mah lambung atau sakit lambung itu kan sensitif ya dengan yang kecut-kecut gitu. Nah ini rasanya sangat kecut, asam sekali. Terus aduh, suara beli maklum di rumah ini ngewarung, jadi ada suara masuk membeli. Iya. Nah, ya ditunggu. Nah, apa tuh namanya? Selain untuk jamur, selain untuk baik untuk usus, untuk pencernaan, ya baik buat kesehatan tubuh ya tentunya. Bisa dicoba, dan alhamdulillah nih aku punya apa tuh namanya, salah satu jenis obat yang memang sensasinya lumayan ini ya, lumayan ya unik gitu. Di rumah selain jualan herbal, terus bisa juga nih herbal yang bikin sendiri, dan cara membuatnya juga simple, yaitu dengan merebus bikin rebusan teh, entah itu teh hijau ataupun teh hitam, kemudian dikasih gula, jadi ibaratnya teh manis lah gitu. Teh manis bikin yang cukup banyak itu supaya bisa di beberapa toples, karena kan ini nanti air yang rendamannya ini sebagian bisa kita ambil untuk diminum konsumsi, insya Allah menyehatkan. Kemudian tidak langsung mendidih terus dimasukkan jamurnya ya, bisa mati mungkin jamurnya kalau panas-panas dimasukkan. Tapi kita diamkan dulu air tehnya itu sampai dingin, baru kita tuang ke dalam toples-toples ini, dibiarkan sampai beberapa hari, kurang lebih 1 mingguan, baru bisa dinikmati ininya. Ini juga udah bisa dinikmati sih, tapi memang asamnya masih asamnya pas lah gitu, kayak asam Jawa. Tapi kalau misal udah seminggu, asamnya yang pernah saya coba, asamnya benar-benar kecut, dan itu kalau dicampurkan dengan es batu, aduh nikmat banget ya. Boleh dicampur dengan es batu atau disimpan di dalam kulkas. Makasih teman-teman, mungkin itu dulu review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bila ada hal yang kurang berkenan atau salah info dari kami, semoga teman-teman bisa cek recheck dari sumber yang ini hanya sekedar pengalaman saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.